Hari ini kita akan menginstal Void Linux edisi 2024-03-14. Ini adalah tanggal rilis ISO-nya. The Void Linux distribution is a general purpose operating system based on monolithic Linux kernel. Distro serbaguna katanya ya, tapi ini cukup minimalis. Ini adalah halaman websitenya. Kita akan mendownload ISO-nya i686. Ini adalah versi 32 bitnya, dan kita akan menginstal versi XFCE-nya. Dia tidak ada versi torrentnya ya, tetapi langsung download satu file full. Nah, ini karena filenya kecil ya, hanya 1 GB ya bolehlah, karena kalau terlalu besar bisa disconnect dan harus mulai dari awal. Hari ini kita akan menggunakan tools yang baru, yaitu Ventoy, untuk membuat USB flash disk-nya. Ventoy ini tinggal kita format sebuah flash disk, kemudian semua ISO-nya tinggal di copy ke dalam flash disk tersebut. Nah, di sini saya sudah copy beberapa ya. Berbeda dengan metode membuat USB disk dengan Rufus. Kalau Rufus hanya satu ISO dan bisa dilihat di video yang lain. Kemudian kita persiapkan hard disk partition kita di komputer yang ingin kita install Void Linux tersebut. Kita perlu melakukan ini karena kali ini saya akan membuat video installation Void Linux tapi dual boot dengan Windows 7. Dan di partisi yang ini kita hapus, kita jadikan dia free space ya. Drive C untuk Windows, drive D itu data saya, dan di data itu saya pecah menjadi 2 partisi. Kemudian kita masuk ke BIOS, restart ya, dan memilih booting dari boot USB. Nah, ini adalah menu Ventoy-nya, tinggal dipilih ISO-nya, dan kemudian menu yang kedua kita pilih normal mode. Dan ini adalah menu live boot dari Void Linux-nya. Oke. I speed up the video, ada dipercepat. Nah, ini sudah sampai di live mode-nya. Jangan lupa yang pertama kita lakukan adalah mengkonekkan dengan WiFi. Tinggal kita pilih WiFi, kemudian kita masukkan password dan connect. Ya, ini videonya ada saya percepat. Nah, ini adalah menu live boot-nya. Terus terang installation Void Linux ini cukup susah ya. Ini bukan untuk beginner. Saya perlu membaca beberapa jam sebelum yakin melakukannya, karena kita ingin melakukan dual boots ya. Kalau hanya single boot lebih mudah karena tidak ada risiko, tapi di sini saya mau dual boot ya. Oke. Oh ya, perintah untuk melakukan installation di terminal itu harus sudo void installer seperti yang terketik. Nah, ini adalah menu installationnya, Void Linux installation dalam bentuk text mode ya. Dan satu persatu stepnya kita lakukan. Ini memilih keymap, cari yang US ya, US United States biar tidak bingung. Kemudian ini adalah network working properly karena kita sudah connect ke WiFi. Kita pilih local ISO, itu adalah ISO yang lokasi ISO-nya dia tadi tanya, dan kita sekarang mencari mirror. Untuk mirror itu pilihan terbaik adalah global mirror ya, seperti yang ada saya tunjukkan tadi. Sekali lagi, ini bukan distribusi yang easy untuk diinstal. Kemudian ya, pilih mirror selector. Ini adalah website di mana paket kita akan di-download, dan dia tanya begini untuk menanyakan lokasi mirror yang terdekat supaya paling lancar. Oke. Sudah successful. Kemudian masukin hostname-nya, saya pakai Void Linux. Set system locals seperti biasa. Kita lebih baik menggunakan lokal dari United States ya, English United States of America, the standard locals. Select area Asia. Kemudian Jakarta, tinggal pijit huruf J Jakarta, dan root password kita masukkan. User account. Nah, ini adalah nama dari primary kita, ada historical Linux. Dan kemudian ini adalah login accountnya, historical Linux, boleh pakai huruf besar. Videonya saya ada percepat
I speed up the movie, masukin password. Dan ini group membership, kalau cukup mengerti boleh atur. Kemudian bootloader, ini adalah grupnya di mana dia bertanya mau diinstal di mana. Saya pilih install di SDA, yaitu hard drive kita. Grup itu adalah sebuah bootloader untuk memilih menu sistem mana. Nah, ini yang paling susah, ini adalah disk partitions. Nah, ini perlu kita baca baik-baik ya. Saya baca tutorialnya dan juga guide-nya. Di sini yang paling penting adalah kita membuat sebuah partition yang tipenya adalah FAT32 dan kemudian kita mount point as boot as AV. Kemudian at least one partition required for the root. Buat satu partisi dengan mount point garis miring tersebut. Kemudian untuk swap, saya baca di zaman now sudah tidak perlu swap lagi karena memorinya cukup besar. Nah, ini adalah free space yang tadi kita persiapkan. Kita pecah lagi free space ini menjadi 2 partisi sesuai petunjuk tadi. Walaupun saya kurang yakin apakah ini dibutuhkan ya. Partition pertama 600 MB. Ini untuk bootnya tadi. Nah, ini pertanyaan primary extend juga saya tidak terlalu tahu apa artinya. Jadi kita primary dulu. Kemudian new yang kedua adalah partition utama untuk semua filenya, yaitu rootnya. Kemudian kita akan saya ngecek ulang nih, select partition type-nya sangat banyak ya, ini bukan untuk pemula, not for beginner. And then write, kita ketik yes. Again, don't try this at home if you are a total beginner in Linux. Kemudian kita harus melakukan mount point selection ya, select partition to edit. Yang SDA3 kita pilih yang FAT32 dan kemudian mount boot AV yes. Kemudian yang SDA4 ini adalah extend 4 jenis partisinya dan hanya kasih garis miring as a root. And then done. Dan kemudian sampailah kita ke menu terakhir yaitu install. Warning, data on partition will be destroyed. Again, this must be done carefully dan klik yes kalau sudah yakin, dan kemudian proses instalasi berlangsung. Sekali lagi, Void Linux ini perlu belajar dulu sebelum benar-benar install, terutama dari bagian booting. Nah, di sini saya pasti melakukan sebuah kesalahan karena Windows 7 saya itu not shown in group, but we will fix it soon ya. Kita akan perbaiki ini nanti. Okay, I speed up the movie and then we success install, login menu and press password, and then over here in Void Linux apt update itu sama dengan xbps install su seperti yang ditunjukkan ya. So this is not a Debian base. I don't know which base is this, must be a Arch Linux one. So apt update not replace ya, is equivalent over here xbps. Dan kemudian saya berhasil menginstal NeoFetch ya. This is NeoFetch again, Void Linux dual boot installation on 32 byte and 1 GB RAM computer Intel Atom 1.8 GHz. Baiklah, nah ini adalah menu XFCL kita. Seperti biasa kita mau ganti wallpapernya. I speed up the movie, I will change the wallpaper. So historical Linux, Void Linux installation. Kemudian we play the music menggunakan VLC. VLC is not pre-installed. I install it again because the pre-installed music player is not good, menyebabkan itu errornya. Nah, di sini terasa dia nge-lag karena ini adalah kondisi sambil berjalan simple screen recorder.
Kalau dia tidak jalan simple screen recorder itu cukup lancar ya. Begitu jalan screen recorder dia menjadi heavy. Oke, we try the browser. Void Linux distribution, general purpose distro, not a fork. Void Linux is independent distribution developed entirely by volunteer. Dan yang paling unik di sini dia ada menu package. Di menu package itu kita bisa mengecek package apa yang ada di dalam repository kita. Dan kita pilih yang tadi yang i686. Saya mencoba mencari symmetric ya, dan symmetric is inside the repository, so we can directly install it ya. Jadi di Linux itu paket-paketnya semua sudah dikumpulkan di repositorinya tapi belum diinstal. Jadi kita harus install manual sudo xbps install symmetric password, and I speed up the movie. Yes, dia terasa lag sekali lagi karena ada simple screen recorder berjalan di background. Nah, and then symmetric is running over here. This is my favorite testing terminal command to test how to install things in terminal. As you can see, this is not a Debian base, so we use xbps. And then saya mencari Office ya. Office juga ada di dalam repositorinya, dan Office-nya itu versi 24.2.2 ya. This is not the latest LibreOffice versions because just a few days ago LibreOffice is already updated to the newer versions. Dan I tried the YouTube, I speed up the movie ya, tidak secepat ini karena nge-lag, dan ya berjalan dengan baik. Karena kalau kita menginstal Linux tapi tidak bisa browsing, rasanya seperti membeli sebuah rumah tapi rumahnya tidak terkonek ke internet. Baiklah, and then I want to show what is the repository address. And kita juga sebenarnya bisa menambahkan repositorinya dengan perintah xbps install void repo non free. Ini untuk menginstal repositori yang non free nya ya. Dan masih banyak, tinggal dibaca di websitenya. Kemudian ini adalah cara how to add Windows 7 into group menu. The step is, pertama kita harus mengedit file etc default groupnya. Kemudian kita tambahkan sebuah kalimat group disable OS prober false. Jadi just adding this line to the group files. Lalu kita jalankan perintah sudo OS prober. This is OS prober ini akan mendeteksi sistem lain. Di sini terdeteksi Windows 7 ya. Kemudian dari OS prober ini kita sudo group mkconfig, dan dia secara otomatis akan menambahkan Windows 7 ke dalam menu grup kita. Dan setelah ditambah, kita harus satu perintah lagi, yaitu sudo update group, supaya terupdate ke dalam grupnya ya. Nah, hanya itu aja langkahnya, tapi saya mencari solusinya cukup lama. Ada beberapa cara ya, tapi ini yang saya pilih karena termudah dan easy. Dan kemudian kita restart. Nah, ini adalah recording dengan kamera dan terlihat and Windows 7 shown and working in the group. Waktu saya pilih starting Windows, and so problem solved, aman ya. Baiklah, saya rasa tidak banyak yang bisa dipertunjukkan di Void Linux ini, terlalu minimalis, dan ini nggak tahu ya what is the main purpose of this distro. And I speed up the movie. This is Void Linux running on XFCE desktop environment, dual boot with Windows 7. Saya rasa tidak banyak yang membuat video dual boot ya. So please thank you for watching, and please subscribe. See you again in another distribution. Void Linux is not for beginner. See you. Thank you.